Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Rika Zahra. Nah, dalam video kali ini saya ingin membahas soal tentang silogisme, yaitu soal tentang penarikan kesimpulan. Dan saya ingin berbagi tips untuk menjawab soal silogisme. Nah, dalam soal silogisme ini ada premis, kemudian ada penarikan kesimpulan. Nah, dia ada aturan umumnya. Yang pertama yaitu ada premis umum, yaitu ada kata semua. Yang kedua ada premis partikular, yang ada kata sebagian, sementara, ada. Nah, itu namanya premis partikular. Selanjutnya ada aturan penarikan kesimpulan. Misalkan premis 1 itu premis umum, premis keduanya juga premis umum, maka kesimpulannya juga premis umum, artinya ada kata semua. Kemudian, jika premis pertamanya premis umum, premis keduanya premis partikular, maka kesimpulannya premis partikular. Premis negatif, premis kedua itu premis positif, maka kesimpulannya yaitu premis negatif. Kemudian, ada aturan penarikan kesimpulan jika premis 1 itu jika maka P maka Q, maka premis keduanya itu jika Q maka S, kesimpulannya jika P maka S. Ya, kita bahas soal nomor 1. Jika padi tumbuh subur, maka tikus datang. Jika tikus datang, maka Joko pergi. Jadi yang sama kita coret ya, maka tikus datang dengan jika tikus datang, kita coret ya. Jadi jawabannya yaitu jika padi tumbuh subur, maka Joko pergi. Kita lihat jawab pilihannya, yaitu jawaban yang A, jika padi tumbuh subur, maka Joko pergi. Sebenarnya yaitu nomor A. Kita lanjut ya untuk soal nomor 2. Semua peserta CPNS menempuh tes kemampuan dasar. Sebagian peserta CPNS mengikuti tes kemampuan bidang. Jadi, jawabannya karena semua dengan sebagian, nanti yang ada kata sebagian. Kita cek ya. Untuk nomor A, semua. Berarti ini enggak termasuk ya. Nomor A ini udah jelas salah. Kemudian nomor B, semua peserta CPNS ya. Nomor B juga tidak termasuk. Kemudian kita cek yang nomor C. Semua salah juga ya. Kemudian yang D, sebagian peserta CPNS yang tidak mengikuti tes kemampuan bidang menempuh tes kemampuan dasar. Ini bisa jadi ya karena sesuai dengan pernyataan. Kita cek yang E. Sebagian peserta CPNS yang mengikuti tes kemampuan bidang tidak menempuh tes kemampuan dasar. Ini udah jelas salah ya karena tidak sesuai dengan pernyataan. Dia banyaklah D. Lanjut untuk soal nomor 3. Semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta. Jadi jawabannya sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta hidup dengan makmur. Kita cek jawabannya ya. Nomor A, semua wira swasta bermental entrepreneur. Salah ya. Nomor B, semua wira swasta hidup makmur. Ini juga salah ya. Nomor C, semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Ini bisa jadi ya teman-teman. Nomor D, semua yang bermental entrepreneur hidupnya makmur adalah wira swastawan. Ini salah ya. Nomor E, semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur melakukan usaha wira swasta. Ini juga bukan ya. Jadi jawabannya yaitu C. Semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Ini ekivalen dengan sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta dan hidupnya makmur. Nah, jadi ini nomor C ini ekivalen dia dengan jawaban yang di atas. Soal-soal silogisme. Ikuti terus ya channel saya, karena selanjutnya saya akan bahas lebih banyak lagi soal TBK, TIU, dan TKP.
Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang selalu mengikuti channel saya doakan supaya lulus sampai tahap terakhir di Sekolah Kedinasan 2020. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.